Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nat renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang menginginkan apa yang datang ke dalam kehidupannya adalah hal-hal yang baik. Tentu, sebagaimana Allah juga senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebuah seruan yang disampaikan oleh nats kita pagi hari ini adalah sebuah pesan yang tentunya sangat kuat dan menguatkan di dalam kehidupan kita. Tentu mengajak kita untuk di dalam menunjukkan di dalam setiap sikap bagaimana seharusnya orang yang tentu memahami dan mengetahui bahwa kehidupannya adalah tertuju dan akan berbuahkan kebaikan untuk kepada Tuhan. Karena itulah tujuan kehidupan kita. Maka sebuah seruan ini bagaimana kita diajak untuk menonjolkan sebuah sikap bagaimana seharusnya orang-orang Kristen di dalam bersikap, dan tentu termasuk juga di dalam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga orang-orang yang lain. Nats ini mengajak kita dalam satu sikap bahwa apapun itu yang namanya kejahatan, kita diajak untuk janganlah membalas kembali dengan sebuah kejahatan. Kenapa harus seperti itu? Kenapa kita tidak diperbolehkan ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan sehingga kita harus membalas dengan kejahatan? Kenapa kita tidak diperbolehkan? Dan tentunya kita paham ketika Yesus mengajarkan kita tentang bagaimana sebuah kejahatan kita balas dengan sebuah kebaikan. Karena hanya dengan demikianlah maka hukum pembalasan atau bagaimana sebuah perbuatan kejahatan bisa diberhentikan. Ketika seseorang menerima sebuah kejahatan, maka dia akan melakukan membalaskan sebuah kejahatan, maka hal itu tidak akan pernah berhenti. Tetapi ketika firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, janganlah membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan. Karena dengan demikianlah kita bisa mematahkan siklus kekerasan atau sebuah kebencian atau sebuah kejahatan di dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang melakukan hal yang jahat bisa kita tularkan dengan hal-hal yang baik. Ketika kita merespon, ketika kita membalas sebuah perlakuan yang kurang baik atau sebuah perlakuan yang kita katakan atau kita anggap sebuah kejahatan dengan sebuah kebaikan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita senantiasa. Artinya bukan sebuah tindakan yang ada waktu-waktunya. Tetapi dikatakan senantiasa usahakanlah di dalam perbuatan baik. Artinya terus menerus. Tidak ada berhentinya. Tetapi terus menerus dengan senantiasa melakukan dan mengusahakan hal yang baik. Karena apa? Karena itulah panggilan kita sebagai orang-orang Kristen. Karena itulah kita dipanggil untuk selalu menonjolkan sikap. Karena Kristus juga menonjolkan sikap yang seperti itu dalam kehidupan kita. Bagaimana menonjolkan sikap yang baik, selalu memberikan yang terbaik, selalu merespon kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Maka sepatutnya kita juga menjadi bagian atau menjadi cerminan bagaimana Kristus memperlakukan kehidupan kita, dan seharusnya kita juga memperlakukan orang-orang lain sama seperti hal yang kita terima
memperlakukan orang lain juga dengan hal-hal yang baik, baik itu perbuatan jahat, bagaimana kita memampukan diri untuk menularkan hal yang baik di dalam pembalasan dari perbuatan yang jahat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hal ini bisa dilakukan tanpa terkecuali. Artinya semua orang harus mampu melakukan hal ini dengan tindakan kebaikan, dengan menonjolkan sikap-sikap pengampunan dan juga sikap saling mengasihi. Maka nats ini mengajarkan kita bahwa kasih adalah senjata yang paling ampuh, bahwa kasih adalah senjata yang paling kuat untuk mengalahkan kejahatan, untuk mengalahkan kebencian, untuk mengalahkan kedengkian. Maka itulah yang harus kita miliki. Memiliki kasih sebagai dasar dari segala sesuatunya yang harus kita perbuat. Ketika kita memiliki kasih, maka dengan segala perbuatan, perkataan, tentu hal-hal tentang kasihlah yang bisa kita buahkan di dalam kehidupan kita. Hal-hal tentang kasihlah yang kita tonjolkan di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Karena kasihlah senjata kita, bagaimana kita juga melihat kasih Kristus, kasih Allah di dalam kehidupan kita. Maka dengan melakukan kebaikan, kita dapat mengubah hati orang lain, dan juga kita mampu menghadirkan kedamaian, sukacita di tengah-tengah persekutuan kita dengan orang-orang banyak. Maka kita harus memiliki sikap ini, memiliki sikap kasih, sehingga kita bisa memutus mata rantai kejahatan, menghadirkan kebaikan, dan juga membawa damai dan sukacita di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, bagaimana kami senantiasa diingatkan bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami tentunya sering menerima dan mendapatkan perlakuan yang menurut penilaian kami adalah sebuah perbuatan kejahatan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kami agar kami juga bisa mampu memutus mata rantai kejahatan di dalam kehidupan kami dengan membalaskan sebuah kebaikan. Di dalam kelemahan kami terkadang tidak mampu melakukan hal itu. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kami agar kami memiliki sebuah sikap, yaitu kasih. Karena itulah yang memampukan kami untuk mengalahkan kebencian, kejahatan, dan kedengkian, sehingga kami bisa membawa sebuah kedamaian, ketenangan, dan sukacita, baik di tengah-tengah kehidupan kami, dan demikian juga di tengah-tengah persekutuan kami dengan orang-orang lain. Oleh karena itu, semakin berkati kami agar dalam segala perjalanan kehidupan kami, pekerjaan kami boleh menghasilkan hal yang baik, dan ketika itu menghasilkan hal yang baik, maka itu juga yang menjadi saluran kepada orang-orang yang membutuhkan saluran kasih dari kehidupan kami. Oleh karena itu, berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya juga senantiasa mereka terlindungi, demikian juga terberkati dalam segala pekerjaan, dan akan menghasilkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.